Oke, sekarang kita akan belajar tentang action bot untuk external request ya. Jadi ini fitur yang agak advance ya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan atau background sebagai programmer, ada baiknya ini juga Anda konsultasikan kepada developer atau programmer yang membangun aplikasi Anda, atau bisa hubungi kami untuk nanti kita berdiskusi ya. Oke, kita akan mulai membuka Telegram kita, ya, bot Telegram kita. Nah, kita akan zoom, ya, kita bisa lihat sini, ya. Saya ingin cek pengiriman, ya. Jadi di sini kita kasih message dulu ya, bahwa oke, kami akan melakukan pengecekan. Oke, kemudian di sini kasih lagi ya, kita akan tanya question ya, ini teks boleh ya, masukkan nomor pemesanan Anda ya. Nah, ini di sini ya, kita masuk yang namanya bikin variabel order ID. Oke, kita pilih ya. Di sini kita pilih sebagai teks ya. Oke. Nah, kita akan kirimkan order ID ini ke sebuah backend ya, atau ke sebuah sistem di server ya, di server di luar daripada smart chat ya. Nah, kita lihat di sini ya, saya sudah membuat sebuah mockup sederhana. Ini mockup API sederhana. Jadi ceritanya begitu order ID-nya masuk ya, kemudian dia akan kirimkan, oke, order ID-nya, nama kurirnya Victor Iwan, nomor teleponnya sekian, Anda pesannya ini gitu kan, dan akan dikirim ke sini gitu ya. Kira-kira plannya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengiriman API itu menggunakan action. Jadi kalau sebelumnya kita bahas action ya, tadi ke Google Sheets ya, di video yang lain kita sudah bahas di video sebelumnya di part 1 dan assign ke live chat agent. Sekarang kita menggunakan satu action lagi yang cukup advance ya, yaitu action untuk external request ya. Oke, jadi yang kita lakukan ya, add request. Di sini kita bisa pilih mau get atau post ya ke sistem kita menggunakan headers, body payloadnya apa dan lain sebagainya ya. Ini bahasanya agak teknis ya. Jadi balik lagi, jika Anda kurang memahami, Anda bisa berkonsultasi dengan developer Anda atau hubungi kami untuk pemanggilan parameternya ya. Saya menggunakan get di sini karena ini cuma dummy saja ya. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Jadi yang saya lakukan ya seperti ini aja misalnya ya. Pak, saya mau kirim order ID-nya, boleh. Order ID sama dengan, taruh di sini ya, variabel yang dia kirim tadi order ID ya, ini dia seperti ini. Oke, kita tes. Nah ya, datanya keluar. Nah, prinsipnya semua feedback yang didapat dari sebuah pemanggilan API itu kita bisa mapping di sini, ditaruh dalam variabel. Nah, mappingnya menggunakan JSON path. Ya, apa itu JSON path? Ya, jadi di sini ya ada penjelasannya. JSON path itu adalah kita menggunakan metode node atau titik gitu ya, untuk memberikan struktur. Jadi contoh misalnya di sini ya, order detail atau courier name ini JSON path-nya di level root ya, atau di level 0-nya. Ya, jadi kita cukup tulis aja di sini ya, courier name ya. Jadi kita cek ketemu gak dia. Nah, ketemu ya. Ini di mapping ke filter namanya courier name ya, teks saja bentuknya. Kemudian kita add. Oke. Kemudian courier phone
Courier phone, ya kita cek bisa, oke, kedeteksi. Kirim juga ke courier phone seperti ini. Kasih teks juga apa-apa. Oke, add lagi. Ya. Di sini ada order address. Ya, kita pilih yang mudah dulu ya, karena yang di tengah tuh variabel JSON nanti. Order address. Ya, kita cek dulu. Ups, nah ini salah nih. Order. Oh, D-nya 2, address. Oke, seperti ini. Order address. Salah. Order address. Oke. Pilih teks juga seperti ini. Add. Ya. Nah, kemudian ini, nah ini karena isinya dynamic, ya. Nanti kita akan post processing karena nggak bisa langsung di mapping ke dalam satu variabel. Karena ini kan variabel dinamis ya, variabel JSON. Yang kita lakukan, kita simpen namanya. Nah, karena ini menggunakan spasi, ya, kita pakai order detail. Ya, kita cek, keluar ya. Nah, tadi saya bicara tentang JSON path. Jadi JSON path tuh kalau kalian mau ngambil, ini sedikit teori ya. Ya, sedikit teori mau ngambil variabel pertama tuh kalau nggak salah kita bisa pakai variabel nolnya. Jadi kita cuma ngambil yang pertama. Terus kalian mau ngambil ID-nya misalnya, kalian tinggal pakai titik ID seperti ini. Ya, ini teori tentang JSON path ya. Jadi path itu adalah kalian bisa mapping menggunakan metode titik gitu. Ya. Tapi dalam kasus kita ini kita nggak pakai JSON path untuk memetakan di saat pengiriman data, tapi lebih menyimpan semuanya ya sebagai variabel. Ada satu tipe variabel dan variabel JSON. Ya, jadi kita cek seperti ini kan variabel JSON nih semuanya karena kita mau post processing nanti di sini. Ya. Jadi di sini kita taruh nama variabelnya order detail misalnya, ya. Dan dia variabel JSON ya, jangan teks dan number karena kita mau post processing nanti. Jadi dia variabel JSON, ya. Pas ya, jadi kita bisa lihat sini ya, mapping add oke. Ya, jadi ini adalah variabel JSON. Save, ya. Nah, ini biar kita untuk mengingat ya, balik lagi ya, saya lebih suka ini ditulis saja ya, webhook call ya. Ini best practice saja sih biar nanti kita nyarinya gampang. Nah, oke, jadi kita baru saja membuat sebuah pemanggilan variabel eksternal, kemudian kita mapping datanya ya, dimana pada saat mapping data kita sudah dapat 3 data dan 1 data perlu diproses karena ini sifatnya dinamis. Karena pemanggilan lain kalau ini order beneran kadang-kadang ada 3 item, 5 item, 10 item. Nah, ini menggunakan action lain lagi yang namanya JSON operation. Oke, jadi apa itu JSON operation? Ya, jadi ini adalah sebuah action baru ya. Kita bikin action lagi. Nah, di sini ada namanya basic action, ada JSON operation. Ya, ada namanya JSON operation. Oke. Nah, JSON operation itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi kita ambil dulu variabel JSON-nya. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Mulai dari mengambil value, load item, ya, ambil item pertama, ambil item terakhir, ambil item berdasarkan key dan lain sebagainya ya. Kita tidak akan mendemokan semua karena ini prosesnya saya ingin membuat bot ya. Tapi nanti di video lain kita akan mungkin bisa bahas coba satu persatu khusus tentang JSON operation. Oke? Ya. Jadi di sini contohnya ya. Saya mau tahu nih sebenarnya orderan tadi detail itu punya berapa item. Berarti di sini saya butuh mengambil total item. Nah, ini get the sum, count the number of item. Ya. Jadi saya tinggal pilih count the number of item seperti ini. Ya, kita tes dulu. Ya, oke. Nah, ini nanti disimpan di mana? Disimpan di sini total apa ya, order total item.
Oke. Ya. Kemudian di sini pilih number. Oke, ya. Nah, ini sedikit trik nih. Ini kan click to testnya seakan tidak jalan karena tidak ada contoh fieldnya ya. Oke, jadi yang bisa kita lakukan ya. Bentar, ya ini trik saja ya bagaimana sistem bisa tahu di sini. Kita bikin satu node lagi, action, ya. Kemudian di sini basic action, pilih JSON operation sama ya. Di sini kita pakai order detail, pilih load from JSON ini ya. Kemudian ini ambil dari order ID, ya, order detail. Ya, ini ada contohnya ya. Ya, dari webhook call ya. Ini sampel aja ya, sampel aja. Ya, jadi di sini order. Ya. Jadi sampel datanya ini kita butuh. Ya, oke. Oke, jadi pada saat ini Oke, jadi pada saat video ini dibuat ya, untuk menampilkan sampel data perlu lakukan tadi ya, load item dulu ya. Jadi sekarang udah ada nih. Kalau kita klik di sini ya, sampel datanya udah keluar ya. Nah, sampel data dari mana? Dari webhook call yang kita buat sebelumnya. Ya, jadi ini order detail, tahu order item, ya kita sudah taruh resultnya di order item. Kalau belum, tinggal kita buat ya. Order total item seperti ini, kemudian kita kliknya. Dia udah ketahuan nih bahwa ini terdiri dari 3 order atau 3 item. Kita save, ya. Kita sambungkan lagi di sini. Ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kita menampilkan hasil dari seluruh JSON operation ini ya. Kita sudah taruh di dalam sebuah variabel yaitu dengan message ya. Di sini ada fitur for each ya untuk looping karena tadi sini sudah ketahuan 3 item ya, berarti sistem sudah tahu ini ada JSON isinya ada 3 item gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan pertama kita bikin teks gitu ya. Kami menemukan atau order ID. Ya, kita kasih tadi ya inputnya order ID yang diisi oleh si user tadi dari order ID ini. Ya. Memiliki item ya, jadi order total item ya, item gitu ya. Oke, itemnya apa aja, yaitu for each ya, kita pakai for each ya, for each item ya. Kemudian kita pilih ambil datanya dari mana ya, dari order ID. Kemudian di sini kita construct ya, pakai gambar nggak? Oh, nggak pakai gambar ya, kita bisa pakai gambar nanti ya, tapi kita pakai langsung judulnya aja di sini ya. Kita pilih item ya, ingat ya di sini kan kita pakai item ya, ada variabel item. Di sini kita ambil item ya, kita ambil namanya ya, kan kita nggak butuh ID-nya, kita ambil namanya, save. Jadi dia akan ngulang terus ya. Bayangkan kalau ini nanti ada e-commerce ya, ada gambar produknya, kemudian ada judul item, ada ini, kemudian bisa tambah button buy now, buy now, buy now. Wah, ini untuk e-commerce keren banget ya. Kita belum ke e-commerce ya, sabar dulu ya. Jadi di sini saya tambah dulu teksnya ya. Kemudian kita kasih informasi tadi ya, pesanan Anda akan dikirimkan oleh gitu ya, kasih namanya, nama ya, kita kasih nama kurirnya, kurir name. Oke. Telepon ya, nomor telepon kurirnya ya, kurir
phone dari kurir phone seperti ini ya, ke alamat ya, alamatnya kita tulis order address. Nah, seperti ini ya, kita kasih kalimat selesai. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Oke ya. Oke ya, jadi kita sudah membuat pesan. Jadi order detailnya sudah ada di sini. Order Anda punya detail berapa item. Kemudian kita punya elemen for each ya, untuk dia taruh datanya. Kemudian di sini ada nomor kurirnya ya. Oke ya, ada nomor telepon dan nama kurirnya. Kemudian dikirim ke alamat mana. Oke, selesai, kita publish ya. Nah, jadi kita baru saja membuat struktur bot dengan pemanggilan action ya ke external URL, kemudian kita mengelola hasil JSON-nya ya. Di sini kita ambil JSON untuk menghitung jumlah item. Di sini JSON-nya kita gunakan untuk melakukan iterasi nama item. Kita akan coba botnya ya sekarang ya. Oke, ini adalah chatbot kita ya. Saya akan mulai lagi ya, tes dengan start seperti ini ya. Jadi bot akan tanya ya sesuai dengan yang kita buat di sini ya. Saya ingin pengiriman gitu ya, kita pilih ya yang kedua. Oke, kami akan melakukan pengecekan, masukkan nomor pemesanan Anda ya. Karena ini dummy ya, jadi kita contoh saja seperti ini misalnya ya. Jadi kita balik ke bot kita ya. Kita bisa lihat ya prosesnya ya. Jadi begitu masuk, dia ambil pemanggilan untuk memilih 3 item, langsung ditulis semua pesanan Anda, namanya siapa, telepon siapa. Wah, ini tinggal di format ulang nih, ada kesalahan di sini, harusnya di enter ke bawah ya. Nah, selesai ya. Jadi kita baru saja membuat sebuah bot ya. Tadi di sini ada sedikit yang kita perlu edit, yaitu namanya harus di enter nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita seperti tadi gini, enter aja sekali. Nah ya, jadi ada contohnya seperti ini. Oke ya, ini menyelesaikan tutorial bot CS ya. Dan di video lain kita akan bahas fitur-fitur lain dari Smart Chat ya, bagaimana mengoptimasi, mengotomatisasi dan meningkatkan interaksi bisnis Anda melalui otomatisasi berbasis bot. Sampai ketemu di video selanjutnya.